Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Amin Subakti, NIM 2011-823 dari kelas PAIA. Ingin membahas tentang fenomena pendidikan di masa pandemi COVID-19 atau coronavirus ditinjau dari aspek sosiologi dan antropologi. Baik, langsung saja. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya ekonomi, keluarga, gejala moral, dan pendidikan. Ditinjau dari ahli, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan mampu melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu, menurut Emil Durkheim. Sedangkan menurut Max Weber, pengertian sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Sedangkan sosiologi pendidikan ini terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka sepintas saja telah jelas bahwa di dalam sosiologi pendidikan itu yang menjadi masalah sentral ialah aspek-aspek sosiologis. Oleh karena situasi pendidikan dan situasi hubungan pergaulan sosial di lingkup pendidikan. Menurut H.P. Fairchild dalam bukunya Dictionary of Sociology, dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Jadi ia tergolong sebagai applied sosiologi. Nah, yang kedua adalah antropologis. Secara etimologi, antropologis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi merupakan disiplin yang mempelajari manusia berdasarkan rasa keingintahuannya yang tiada henti-hentinya. Menurut Muhammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, antropologi ialah ilmu tentang organisme manusia dan tentang manusia sebagai objek sejarah alam. Nah, menurut pendapat para tokoh, ini ada William Haviland, antropologi sebagai studi mengenai umat manusia, di mana antropologi ini berupaya menyusun generalisasi tentang manusia dari perilakunya untuk mendapatkan pengetahuan keanekaragaman dari manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Koenchoningrat, antropologi merupakan studi fisik, studi mengenai umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna, budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Kemudian antropologi pendidikan. Ini adalah penelaan akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya. Antropologi pendidikan merupakan generalisasi tentang manusia dan perilakunya ketika berhubungan dengan fakta pendidikan. Pendidikan di masa pandemi. Pandemi virus 19, COVID-19 atau coronavirus ini telah melumpuhkan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan juga dari aspek pendidikan. Karena Indonesia sendiri itu terletak dari bentang geografisnya dengan kontur pegunungan, berpulau-pulau, dan juga dari segi sarana dan prasarana yang di daerah pelosok itu sangat kesulitan sekali berhubungan dengan internet connection. Nah, pendidikan juga termasuk aspek yang sangat terdampak oleh adanya COVID-19 ini, karena pembelajarannya berbeda jauh 180
derajat dari pembelajaran seperti biasanya. Yang biasa pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka atau luring, tetapi kali ini karena adanya pandemi virus COVID-19 atau coronavirus ini, pendidikan dilaksanakan secara daring atau belajar menggunakan media pembelajaran berbasis daring di rumah sendiri-sendiri. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 01 KB 2020 516 HK 0301 Menkes 363 2020 440 882 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pendidikan pada tahun ajaran 2019-2020 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Baik, di sini saya ingin sedikit berbicara tentang pendidikan di tempat magang saya di MA Muhammadiyah 2 Yanggong, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo di masa pandemi COVID-19. Pada awalnya pendidikan di MA Muhammadiyah 2 Yanggong, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ini berjalan dengan normal seperti pendidikan pada umumnya, yaitu pendidikan tatap muka dan juga proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru oleh murid, diskusi, bahkan ada kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Namun pada kondisi pandemi ini di MA Muhammadiyah 2 Yanggong sesuai dengan aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga bersama Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, kemudian diteruskan oleh Dinas Pendidikan wilayah setempat dan Kementerian Agama wilayah setempat, bahwa pendidikan di masa pandemi ini harus dilaksanakan secara daring ataupun secara online, sehingga kegiatan bertatap muka itu melalui media online berupa WhatsApp Group, ada juga Google Classroom, ada juga media YouTube sebagai tambahan atau referensi materi dari apa yang telah disampaikan oleh pendidik di media pembelajaran tersebut. Namun berbeda dari pendidikan di masa aman ataupun pendidikan seperti biasanya, di masa pandemi ini ada beberapa budaya yang berubah dari kegiatan belajar mengajar. Pertama yaitu kebudayaan-kebudayaan yang biasanya membudaya pada saat pembelajaran biasa, seperti adanya upacara, adanya piket kelas, adanya pembiasaan lain, misalnya pembiasaan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembiasaan membaca Al-Quran itu tidak dilakukan, sehingga pembelajaran di masa pandemi ini lebih ditekankan kepada materi, dan materi pun tidak harus semuanya diselesaikan seperti dengan panduan yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Adapun juga mengacu kepada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran secara darurat. Akan tetapi ada beberapa problematika yang mempengaruhi pendidikan di masa pandemi ini, karena di MA Muhammadiyah 2 Yanggong, Kabupaten Ponorogo ini secara geografis itu terletak di daerah perbukitan, sehingga jangkauan akses internet itu sangat sulit sekali di daerah tersebut. Hal ini berpengaruh pada perjalanannya pembelajaran di masa pandemi, seperti siswa ini sering terlambat absen di media pembelajaran online seperti Google Classroom dan WhatsApp Group. Yang kedua, tidak adanya controlling dari guru karena keterbatasan jarak yang membuat
guru ini kurang bisa memahami dan juga kurang mengontrol peserta didik sehingga pembelajaran ini tidak berlangsung secara kondusif. Selain itu, peserta didik pun itu jarang yang melakukan diskusi di aplikasi tersebut, sehingga hal ini berdampak pada pembelajaran juga karena pembelajaran tidak bisa berkembang secara baik. Kemudian pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan, karena pendidik sendiri pun itu tidak bisa secara penuh memberikan materinya, berbeda dengan ketika tatap muka. Selain itu, pada orang tua ini kendalanya ada pada sarana dan prasarana. Mengapa demikian? Karena di MA Muhammadiyah 2 Yanggong ini mayoritas masyarakat itu berprofesi sebagai petani, sehingga kontrol pun kepada anak mereka ketika melakukan pembelajaran daring pun juga kurang maksimal. Kemudian selain kontrol adalah kesulitan mereka karena ekonomi mereka terdampak oleh corona. Bahkan sebelum corona tersebut ekonomi mereka pun kekurangan, sehingga ketika ada corona pembelajaran harus berada di dalam rumah. Ini mereka tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, misalkan seperti HP dan paket internet. Kemudian ditinjau secara peserta didik, ini terjadi harmonisasi di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Harmonisasi ini bisa kita lihat dari banyaknya siswa yang tidak hanya berasal dari Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Misalnya ada peserta didik dari Kecamatan Krayun, dan juga ada peserta didik dari Kabupaten Wonogiri yang bersekolah di MA tersebut, sehingga ini juga menjadi problematika sendiri ketika terjadi pandemi COVID-19 atau coronavirus di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Akhirnya keputusan ini ataupun permasalahan ini dibahas oleh pendidik dan dewan guru beserta kepala sekolah, sehingga menghasilkan keputusan bahwa diadakan luring secara terbatas. Luring secara terbatas ini hanya setiap Rabu dan Sabtu. Pada hari Rabu mereka mengambil materi dan juga tugas, kemudian hari Sabtu mereka mengembalikan tugas dan juga mengambil tugas lagi. Jadi menurut saya ini malah lebih tidak efektif lagi. Karena apa? Karena guru tidak bisa memberikan materi secara penuh, hanya memberikan lembaran yang berisi materi yang disuruh untuk dibaca di rumah oleh peserta didik, dan bahkan peserta didik pun itu bisa memahami ataupun tidak juga belum bisa dipastikan seperti itu. Jadi menurut saya kebudayaan dari sisi antropologis dan juga dari aspek sosiologis ini sangat berpengaruh sekali dan sangat berbeda sekali ketika kita berbicara tentang aspek sosiologis dan antropologis pendidikan ketika kondisi normal ataupun tidak sedang pandemi COVID-19. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.